Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ustazah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ustazah harap kalian kabarnya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah, di pembelajaran tematik kita kali ini, kita akan belajar di subtema 4. Nah, kemarin kita sudah mengakhiri di subtema 3, sekarang kita belajar di subtema 4. Silakan diperhatikan anak-anak Ustazah semuanya. Oke, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Baik, dibuka bukunya, masih di buku 2A ya, halaman 123. Halaman 123. Oke, dibuka bukunya halaman 123, Ustazah akan share screen. Oke, baik. Sudah dibuka bukunya? Nah, oke, dilihat di pembelajaran 1. Nah, di tema 4 kali ini kita akan belajar hidup rukun di masyarakat. Nah, kalau kemarin kita belajar hidup rukun di keluarga, di tempat bermain, di lingkungan sekolah, sekarang kita belajar hidup rukun di masyarakat. Nah, di dalam masyarakat, kita itu harus hidup rukun ya. Karena di masyarakat atau di tempat tinggal kita itu ada tetangga, ada Pak RT dan Pak RW. Nah, kita tuh harus hidup rukun di dalam satu lingkungan itu. Nah, kadang untuk mempererat tali silaturahmi atau kedekatan antara warga atau masyarakat biasanya itu selalu bekerja bakti. Nah, kerja bakti itu apa sih yang kemarin? Ayo, apa ya kerja bakti kemarin pengertiannya? Udah tahu belum? Dibaca bukunya kan? Ayo kerja bakti. Apa sih kerja bakti? Nah, kerja bakti itu adalah kerja bersama-sama secara sukarela untuk kepentingan umum. Nah, kerja bakti itu kerja secara sukarela. Jadi, biasanya kalau di lingkungan sekitar itu di hari Minggu suka ada kerja bakti yang kerja itu bapak-bapak. Nah, dia tuh membersihkan lingkungan, membersihkan selokan. Nah, fungsinya untuk agar lingkungannya itu bersih gitu ya. Nah, kerja bakti juga contoh perbuatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Oke? Baik, sekarang dibuka bukunya. Kita ke pembelajaran 1. Nah, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama.
Demikian halnya dengan warga di perumahan Pak Ranto. Namun, ada warga yang tidak menyadari tanggung jawab seperti pada cerita berikut ini. Nah, ada apa nih ya? Sekarang kita dengarkan ya ceritanya. Pak Ranto dan Pak Kiran. Pak Ranto orang yang sangat ramah dan suka menolong. Pak Ranto hidup rukun dengan tetangganya. Tidak demikian dengan Pak Kiran. Pak Kiran jarang bergaul dengan tetangga. Kita semua warga sibuk bekerja bakti. Pak Kiran tidak mau bergabung. Suatu kali, Pak Ranto mengajak bekerja bakti. Pak, ayo kita membersihkan jalan, ajak Pak Ranto. Maaf, saya sedang ada keperluan, jawab Pak Kiran. Selalu ada saja alasan sehingga Pak Kiran tidak mau ikut kerja bakti. Sikap Pak Kiran tidak disukai tetangganya. Suatu hari, ban mobil Pak Kiran bocor. Pak Kiran tidak dapat melakukannya sendiri. Pak Ranto menawarkan bantuan kepada Pak Kiran. Pak Kiran malu kepada Pak Ranto. Selama ini Pak Kiran bersikap tidak ramah, tapi Pak Ranto mau membantunya. Nah, apa sih nilai yang ada di dalam cerita berikut? Apa ayo kira-kira nilai yang bisa kita ambil? Nilai yang bisa kita ambil adalah ketika orang berbuat yang tidak baik atau bersikap tidak ramah kepada kita nggak boleh balas juga dengan bersikap yang tidak ramah. Nah, kita itu harus tetap membantu karena bagaimanapun manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain seperti itu, ya. Oke, terus contohnya di lingkungan sekitar. Jadi kalau lingkungan sekitar kita bersih, kalau lingkungan sekitar kita mau bersih, kita mau rapi, kita harus ikut kerja bakti. Nah, supaya kenapa? Supaya kita kenal sama tetangga kita, kenal sama masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, kita harus kenal gitu. Jadi, suatu ketika namanya musibah atau kejadian hal-hal yang tak terduga, itu kan hanya Allah yang bisa berencanakan. Nah, kita juga bisa ikut membantu. Banyak yang mau membantu. Karena kenapa? Karena kita orangnya suka menolong. Nah, seperti itu ya. Gitu. Terus, mudah-mudahan anak-anak ustazah juga anak-anak yang suka menolong ya. Ya, menolong itu kepada siapa aja, kepada ibu, kepada ayah, kepada teman, kepada tetangga, dan lain-lain ya. Oke? Nah, itulah pesan yang bisa kita ambil. Next. Nah, dibuka bukunya halaman 124. Nah, pada bacaan di atas terdapat kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kamu sudah mengetahui kalimat ajakan. Kalimat ajakan digunakan ayo, mari, dan silakan. Kalimat penolakan diucapkan untuk menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan biasanya menggunakan kata maaf. Ucapkan kalimat penolakan dengan sopan. Nah, kalau tadi nih, yang di slide tadi, kira-kira kalimat penolakannya yang mana? Kalimat ajakannya yang mana? Ya ini ya. Bentar. Nah, Pak, ayo kita membersihkan jalan. Nah, ya kan? Nah, Pak, ayo kita membersihkan jalan. Nah, ini adalah kalimat ajakan Pak Ranto kepada Pak Kiran. Sementara kalimat Pak Kiran atau kata-kata Pak Kiran itu menunjukkan kata penolakan. Maaf, saya sedang ada keperluan. Nah, biasanya kalimat penolakan itu selalu diawali dengan kata, maaf, aku tidak bisa. Atau, maaf, saya sedang ada urusan. Maaf, saya sedang ada keperluan. Nah, seperti itu. Coba kamu cari tahu perbedaan kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Nah, bedanya nih yang tadi nih. Kalau kalimat penolakan biasanya diucapkan dengan kalau kalimat ajakan biasanya untuk mengajak seseorang. Nah, tapi kalau kalimat penolakan biasanya untuk menolak ajakan seseorang.
Itu. Biasanya kalau kalimat ajakan dia diawali dengan kata ayo, mari, dan silahkan. Sementara di kata penolakan itu biasanya diawali dengan kata maaf ya. Jadi kalau kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo, mari, dan silahkan. Tapi kalau penolakan diawali dengan kata maaf. Nah, seperti itu. Cari kalimat ajakan dan kalimat penolakan yang sudah kamu dengar. Nah, yang tadi ya. Nah, yang tadi nih. Nih, yang tadi. Kalau ini kalimat ajakan, kalau ini kalimat penolakan. Mau ditulis, boleh ditulis nggak Ustazah? Boleh, kalau mau ditulis silahkan. Saya tulis deh. Di sini. Misalkan kalimat ajakan. Kita tulis di sini ya. Kalimat ajakan tadi, Pak. Ayo. Kita membersihkan jalan. Nah, ini adalah kalimat ajakan. Nah, tadi kalimat penolakan dari Pak Kiran gimana? Maaf. Nah, saya sedang ada keperluan. Nah, berikut ya kalimat yang tadi. Nah, kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Nah, silahkan di-pause dan boleh ditulis di buku tulis. Nggak usah difoto ya, karena kita mengerjakannya bersama-sama. Lalu, kita next ke halaman 125. Nah, ini ayo peragakan percakapan berikut dengan teman sebangku. Nah, kalian boleh meragakan dengan adik atau dengan kakak boleh. Ya, tapi ini bukan PR kok, ya nggak wajib. Baik, ayo peragakan percakapan berikut dengan teman sebangku. Hai Ino, ayo kita bermain sepeda bersama. Hai Desi, maaf, aku tidak bisa, aku harus les. Oh, baiklah, aku pergi dulu. Ya Desi, selamat bermain. Selamat datang, Adi. Mari masuk ke rumahku. Ya, Desi, terima kasih. Ya, Desi, terima kasih. Tulis kalimat penolakan untuk ajakan berikut dengan alasanmu sendiri. Nah, biasanya kalau kalimat penolakan itu selalu diawali dengan alasan. Selain kata maaf, itu harus dibarengi dengan alasan. Kenapa alasannya kamu tidak bisa hadir? Kenapa alasannya kamu menolak? Nah, seperti itu ya. Jangan ketika ada kalimat penolakan, itu kalian cuma bilang, maaf ya, maaf kenapa? Gitu. Maafnya kenapa nih? Gitu. Jadi harus dibarengi dengan alasan. Gitu ya. Teman mengajakmu bermain di lapangan nanti sore. Nah, kira-kira teman mengajakmu bermain di lapangan nanti sore. Kemungkinan kamu kalimat ajakan. Nah, kalau misalkan kamu mau nih, kalau misalkan kamu mau belajar, ayo kita main. Tapi kalau kalimat penolakannya, maaf, saya tidak bisa bermain karena harus bantu ibu di rumah. Nah, ini kalimat penolakan ya. Terus, teman mengajakmu mengerjakan tugas bersama. Nah, kalau mengerjakan tugas ini kan positif. Nah, bisa ditulis kalimat ajakan. Sebentar, karena kan ini penolakan, jadi kita harus menolak ceritanya. Nah, sini, teman mengajakmu mengerjakan tugas bersama. Nah, bilang aja, maaf, saya harus apa nih? Harus apa nih? Saya
Maaf, saya ada les atau ada apa terserah deh. Nah, ada apa terserah, nggak apa-apa. Setelah kalian ini Ustazah kasih contoh aja. Nomor 3, teman mengajakmu membeli petasan. Oh, ini tidak boleh. Maaf, saya tidak mau membeli petasan karena bisa berbahaya. Nah, nggak boleh ya beli petasan, nanti berbahaya. Teman mengajakmu bolos, ya ini nggak boleh lagi. Maaf, saya tidak mau bolos. Nanti dimarahi ibu dan ibu guru. Nah, itulah kalimat penolakan. Boleh di screenshot atau di capture atau di post videonya, nanti bisa ditulis di buku tulis ya. Silakan yang ini difotokan ya anak-anak, karena Ustazah mau lihat kalian sudah paham belum di kalimat penolakan. Nah, untuk kalimat penolakannya boleh beda ya sama Ustazah. Misalkan Ustazah jawabannya kayak gini, terus kalau kalian punya jawaban yang lain, nggak apa-apa, boleh kok. Ya, tapi untuk kalimat penolakan seperti ini jawabannya. Ya. Kalau untuk kalimat penolakan ini yang halaman 125 difoto ya, karena nanti Ustazah mau lihat kalian sudah paham belum tentang kalimat penolakan. Oke? Baik, kalau sudah silakan kita next. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita belajar matematika. Coba dilihat. Nah, kemarin anak-anak Ustazah sudah belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, sekarang kita kolaborasi nih antara pengurangan dan penjumlahan. Gimana sih caranya? Yuk kita lihat dulu. Nah, contoh pertama, Pak Ranto mendata jumlah warga lingkungan bersama Ketua RT. Diperoleh data berikut. Jumlah warga tahun sebelumnya ada 765. Jumlah kematian ada 284. Dan jumlah kelahiran dan pendatang ada 351. Berapa jumlah warga di lingkungan Pak Ranto? Nah, baik. Kita jawab dulu. Jadi pertanyaannya seperti ini. 765 dikurang 284. Kenapa dikurang? Karena angka kematian itu adalah pengurangan. Jadi pengurangan pengurangan orang seperti itu. Jadi ditulis lambangnya dikurang ya, atau selisih. Selisih itu juga dikurang ya sayang, bukan dijumlah. Selisih itu adalah dikurang. Terus setelah itu jumlah kelahiran. Nah, berarti kalau misalkan lahir itu menambah jumlah orang dong, berarti ditambah. Nah, di sini sudah disiapkan tanda kurung. Kalau misalkan ada kalimat angka seperti ini lalu ada tanda kurungnya, coba dikerjakan di dalam tanda kurung terlebih dahulu, ya. Oke, karena ini ada dikurang dan ditambah, ini sebenarnya sama aja mau dikerjakan dari sini atau dari sini. Cuma kalau ada tanda kurung itu harus wajib kudu dikerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Karena dalam kekuatan matematika tanda kurung itu lebih besar, ya. Jadi kalau misalkan ada banyak angka tapi di tengahnya ada tanda kurung, kerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu ya. Itu. Nah, 765 dikurang 284. Nah, kalau pengurangan dikurang 1, diawali dengan satuan terlebih dahulu ya. Sama seperti penjumlahan. Oke, 5 dikurang 4, 1. 6 dikurang 8. Nggak bisa. Pinjam 1, kita pinjam 1 dari depan nih, dari si 7. Nah, ketika 7 sudah dipinjam 1, otomatis berkurang menjadi 6. Nah, satunya kemana?
dia bersama dengan 16. Jadi 16 dikurang 8, hasilnya adalah 8. Nah, ini sudah menjadi 6. Jadi bukan 7 lagi ya. Ini sudah menjadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Dapatlah nih hasilnya 481. Nah, 481 itu bukan hasil ya, tapi itu baru setengah pengerjaan. Ditambah, kenapa ditambah? Karena ada jumlah kelahiran dan pendatang. 481 ditambah 351. 1 tambah 1, 2. 8 tambah 5, 3. 13. 13, 3-nya 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. Kayak gitu. Atau kalau kalian masih bingung, misalkan kalian mau ngerjain di sini masih bingung nih, boleh dikerjakan ke bawah, boleh. Nah, ini ada latihan soal. Nah, misalkan di latihan soal itu, dilihat dulu deh, nomor 1 Ustazah akan contohkan sebentar. Nah, dilihat di nomor 1. Di nomor 1 itu ada 454 dikurang 96 ditambah 376. Nah, kita lihat tanda kurungnya ada di mana nih? Oh, tanda kurungnya ada di 454 dikurang 96. Berarti yang harus kita kerjakan itu adalah 454 dikurang 96. Nah, kalau sudah kita garisin deh. Mencong. Nah, ini dikurang ya. Sekarang kita tulis deh. 4 dikurang 6 bisa nggak ya? Tidak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa, kita pinjam ke depan. Kita pinjam ke depan nih. 5-nya dicoret. Nah, kita pinjam 1. 5, pinjam 1 dong. Nah, kalau sudah dipinjam 1, tiba-tiba, nanti 5-nya berubah menjadi 4. Set. Nah, ini menjadi, angka 4 ini menjadi 14. Nah, 14 dikurang 6. 6-nya di tangan. Nah, dikurang 13, 12, 11, 10, 9, 8. Nah, jadi di bawah sini ditulis angka 8. Nah, 4 dikurang 9. Waduh, nggak bisa lagi nih Ustazah, 4 dikurang 9. Gimana ya? Ya udah, pinjam aja sama yang depan. Kan masih ada 4. Nah, pinjamlah nih sama 4. Set. Kalau sudah dipinjam, 4 yang tadi ini berubah jadi 14. Ya. Sama seperti yang belakang. Lalu, 4 ini kalau sudah dipinjam berubah menjadi 3. Set. Nah, ya. 14 dikurang 9. 14. 9 di tangan. Ayo kita hitung mundur. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, di sini hasilnya 5. Nah, terus 3-nya turun deh. Set, 3-nya turun. Nah, jadi 358. Nah,
Tetapi ingat, ada juga nih penambahan 376. Jadi 358 ditambah 376. 76. Nah, kita tambah deh. Delapan ditambah 6 berapa? 8 ditambah 6. 6-nya di tangan. Ayo, kita hitung maju. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 4-nya di bawah. 4-nya ditulis, 1-nya ke atas. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13. 3, 1. Nah, 1 tambah 3, 4. 4 ditambah 3, 7. Jadi, hasilnya adalah 734. Nah, mana ini yang tadi? Jadi di sini tadi hasilnya, di sini 356. Di sini 358 dan di sininya 734. Gitu deh. Nah, di sini paham? Atau masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita lanjut nomor 2 deh. Sekarang nomor 2. Nomor 2. 324 dikurang 162 ditambah 608. 324 dikurang 162. Dikurang. 4 dikurang 2 berapa? 4 dikurang 2, 2. 2 ya di sini ya. Dua. Nah, 2 dikurang 6. Bisa nggak ya 2 dikurang 6? Nggak bisa. Pinjam 1 sama 3. 3-nya berubah menjadi 2. Dan 2 di sini berubah menjadi 12. 12 dikurang 6. Ayo, 6 di tangan. 11, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 12 dikurang 6, hasilnya adalah 6. Nah, 2 dikurang 1, 1. Jadi, 324 dikurang 162, hasilnya adalah 162 juga. Sekarang kita tulis di sini deh. 162. Nah, ingat
di sini masih ada ditambah 608. Kode hilang. 162 ditambah 608. Berapakah hasilnya? 2 ditambah 8 berapa? Ayo. 8, 9, 10. Nah, 10. 10 nolnya taruh di bawah. Nolnya taruh di bawah, satunya di atas. 1 tambah 6, 7. 7 dikurang 0, 7 tambah 0, 7. Nah, 1 tambah 6, 7. Jadi, totalnya ada 770. Ya, silahkan ditulis di sebelahnya. Mati lagi. Silahkan ditulis di sini ya. Kok jadi ragu? Nah, ditulis di sininya nih. Tadi 770. Kalau tadi di sininya 162, sininya 770. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau masih ada yang bingung bisa di-pause, Kalau masih bingung juga boleh tanya Ustazah ya. Oke. Nah, untuk tugasnya silahkan dikerjakan nomor 3 sampai nomor 10 ya, bersama ibu dan ayah. Oke. Sudah selesai. Kita next lagi ke ini selanjutnya. Amatilah karya hias bahan alam berikut. Warga di lingkungan rumah Pak Ranto bekerja sebagai petani warga di kebun. Hasil pertani dan perkebunan tersebut dijual ke pasar. Hasil pertanian berupa beras dan hasil perkebunan berupa kacang-kacangan. Beras dan kacang-kacangan dapat digunakan untuk membuat karya hias. Nah, ini adalah karya hias dari biji-bijian. Nanti insya Allah kita akan buat di hari Rabu ya. Nah, untuk di hari Rabu, hari Kamis deh. Nah, di hari Kamis insya Allah kita akan membuat karya hias. Nah, disiapkan ya bahan-bahannya. Bisa dari kacang-kacangan, bisa dari biji kacang hijau atau biji-bijian yang lain boleh, terserah ya, nggak apa-apa. Tulis alat dan bahan yang diperlukan jika kamu ingin membuatnya. Nah, kalau ini biasanya itu yang diperlukan alatnya adalah kertas. Jadi di kertasnya itu nanti digambar, entah gambar buah, entah gambar bunga. Nah, nanti setelah ada gambarnya, baru kita tempel-tempelin deh. Nah, tempel-tempelinnya setelah mau pakai biji-bijian atau mau pakai kacang-kacangan, boleh ya. Oke, sekian hari ini. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah rasa cukup. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.